Selamat malam teman-teman. Jumpa dengan saya Maximus Masankian. Malam hari ini saya secara pribadi memberikan respon berkaitan dengan informasi yang hangat belakangan ini, yaitu tentang akan adanya pemberhentian tenaga kontrak di Kabupaten Flores Timur. Dan informasi yang kita ketahui bersama bahwa nanti besok di tanggal 1 Februari 2023 ada sejumlah tenaga kontrak daerah yang akan diberhentikan. Memang informasi ini banyak kemudian berkembang dalam diskusi-diskusi. Di media sosial sangat ramai dituliskan dengan diksi-diksi, dengan pandangan-pandangan yang sangat variatif. Ada sejumlah yang mengatakan bahwa ya memang sesuai regulasi harus diberhentikan. Namun sebagian yang lain juga mengatakan bahwa masih ada ruang, masih ada celah yang mungkin bisa dipikirkan dan kalau bisa jangan terburu-buru. Nah, dari dua pemikiran yang berbeda ini, tentu apa yang saya sampaikan malam hari ini lalu pro yang mana atau kontra yang mana. Tapi mari saya boleh mengajak kita dengan pikiran yang jernih untuk melihat kira-kira proses perekrutan tenaga kontrak di Kabupaten Flores Timur ini jalan seperti apa. Apakah kemudian tenaga-tenaga kontrak yang direkrut itu dengan satu prosedural yang bermutu, dengan ruang yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pelayanan untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Flores Timur, atau apakah sebagai jalan, sebagai pintu masuk untuk generasi muda kita dari bawah yang baru selesai melaksanakan atau menunaikan tugas pendidikan di perguruan tinggi mendapat pekerjaan, atau dari tenaga-tenaga kontrak yang akan diberhentikan ini terdapat sejumlah tenaga kontrak yang memiliki keterampilan, memiliki keahlian-keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan oleh daerah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Flores Timur. Di sisi yang lain, misalnya, kita melihat bahwa dari sumber mana sejumlah tenaga kontrak ini dibayar. Apakah dari pendapatan asli daerah, apakah dari APBN, apakah keduanya dengan porsi yang saling menambahkan. Lalu apakah kemudian keputusan untuk memberhentikan ini adalah pilihan satu-satunya? Bahwa regulasi yang diturunkan secara nasional menuliskan secara jelas mereka harus diberhentikan. Tidak ada pilihan lain. Dan kalau kemudian dipertahankan, bagaimana konsekuensinya? Maka dua hal yang memang sangat-sangat dilematis untuk pada bagian mana kita akan dipilih. Memberhentikan tenaga kontrak daerah itu sama dengan kita menciptakan sejumlah pengangguran di masyarakat. Juga kita menghilangkan sejumlah tenaga terampil atau tenaga ahli yang sangat membantu pelayanan publik di Kabupaten Flores Timur. Ataukah harus memberhentikan karena memang secara regulasi tidak ada kompromi di situ.
Dan tingkat ketergantungan kita untuk membayar tenaga-tenaga kontrak ini adalah sumbernya dari APBN. Ini yang menjadi ruang diskusi yang kita lihat secara jernih. Tentu pemerintah Kabupaten Flores Timur juga berpikir sangat keras. Karena saya selalu berkeyakinan dalam beberapa pandangan saya sebelumnya, bicara tentang kehadiran negara, ya tentu negara berpikir untuk satu hal yang lebih baik. Saat ini kita melihat dari dua pandangan ini, pemerintah secara tegas menyampaikan bahwa memang regulasi yang baru ini tidak membuka ruang untuk tenaga-tenaga kontrak ini dipertahankan. Sementara dari DPRD Kabupaten Flores Timur punya pandangan lain bahwa rupanya anggaran telah dibicarakan, dibahas, dan ditetapkan untuk anggaran 2023 termasuk pembayaran tenaga kontrak ini. Nah, di ruang ini saya menduga kemungkinan, menurut saya ini sebuah kemungkinan, apakah penetapan APBD itu lalu kemudian peraturan Menteri Keuangan yang baru itu tidak mengakomodir yang ditetapkan, sehingga memang tidak bisa. Karena penetapan anggaran ini kan bukan anggarannya sudah ada, tapi kan gambaran setiap tahunnya bahwa sumber anggaran pada bagian ini sejumlah berapa, maka kemudian ditetapkan. Tetapi aliran sumber anggaran tadi di tahun 2023 ini sesuai dengan regulasi, menurut saya ini kemungkinan tidak tersalur lagi. Maka menjadi pertanyaan besar adalah, di manakah kita akan mencarikan sumber untuk menggantikan ini? Bisa juga ada peluang bagaimana kita melakukan penghematan-penghematan, bagaimana kita melakukan pembatasan pembayaran-pembayaran untuk kebutuhan apa misalnya. Tetapi kembali kepada jumlah yang harus dikeluarkan. Kalau tenaga kontrak dengan jumlah begitu banyak, kira-kira dari upaya penanggulangan, upaya penalangan, upaya untuk tidak membayar pada bagian-bagian tertentu, item-item tertentu, dan bisa menutup kebutuhan yang di pembayaran tenaga kontrak ini juga menjadi hitungan yang harus tepat. Karena tentu kalau bicara regulasi di pemerintahan, maka ya itu menjadi hal yang harus dipatuhi. Mungkin demikian ya teman-teman. Karena bicara tentang regulasi di pemerintahan, satu hal yang memang dipatuhi. Karena ada konsekuensi lanjutan yang akan langsung berhubungan dengan keputusan yang diambil itu. Sehingga tentu ini memang satu hal yang bisa sangat mengecewakan untuk teman-teman kontrak daerah di Kabupaten Flores Timur. Tapi menurut saya ya pemerintah mungkin punya pilihan yang akan bisa kita lihat di waktu-waktu yang akan datang ini. Karena sebuah negara sebenarnya dia punya tanggung jawab lebih, yaitu bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Dan jika kemudian saat ini tenaga kontrak diberhentikan, itu akan menciptakan pengangguran, dan negara juga mesti hadir untuk membuka ruang-ruang lapangan pekerjaan untuk mereka. Namun kembali saya sedikit memberikan pandangan berkaitan dengan setelah tidak bekerja di kantoran. Nah, teman-teman tenaga kontrak ini kan juga rata-rata punya pendidikan yang bagus, punya keterampilan, punya pengalaman. Saya pikir waktu masih panjang, usia masih muda. Kita berproses, potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Flores Timur punya alam yang sangat kaya, baik di darat maupun laut. Punya nilai sosial, nilai budaya yang sangat mendukung untuk nilai-nilai kehidupan. Mari bangkit, bangun, melihat potensi ini, dan jadikan ini sebagai satu tantangan yang kemudian kalau bisa dilewati, kalau bisa diatasi, maka kita menjadi seorang yang tentu sukses, berhasil.
Karena memang orang yang sukses di kemudian hari itu sesungguhnya dia sudah melewati tantangan-tantangan, dia sudah melewati kesulitan-kesulitan, kerumitan-kerumitan yang ia temukan dalam perjalanan hidupnya. Saya sungguh yakin dan percaya teman-teman yang akan diberlakukan regulasi ini, akan diberhentikan, atau istilah lain akan dirumahkan, tidak kemudian merasa kecil, tidak kemudian merasa tidak punya kreativitas lagi, tidak punya gairah hidup, tetapi ini menjadi satu pembelajaran untuk bangkit, berkarya, berkreasi, melahirkan inovasi-inovasi, gagasan-gagasan baru yang mencengangkan dan memberikan nilai-nilai kehidupan untuk peningkatan mutu kehidupan selanjutnya. Terima kasih banyak untuk segala dedikasi, untuk segala pelayanan selama ini bagi masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Kiranya Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu melindungi, memberikan kesehatan, dan tetaplah bersemangat.